Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kelana Indonesia yang dipersembahkan oleh Selamat datang di masa depan Jakarta. Arahan Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah itu harus punya mindset sebagai kota global, harus punya mindset bahwa program-program yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah itu harus menuju kepada Jakarta sebagai kota global. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sebagai salah satu kota di dunia yang menerapkan konsep Smart City, DKI Jakarta memiliki Jakarta Smart City. Jakarta Smart City berdiri sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem kota cerdas 4.0 di Jakarta, yang dinaungi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Kali ini saya berada di Gedung Balai Kota Jakarta dan berkesempatan lebih jauh untuk membahas mengenai kesiapan kota Jakarta menuju kota global. Jakarta terus berbenah mempersiapkan diri menjadi kota global. Kendati tidak lagi menyandang status ibu kota negara, nantinya Jakarta merupakan kota modern yang memenuhi syarat sebagai kota global. Indikator kelayakan sebuah kota disebut sebagai kota global berkaitan dengan business activity, human capital, information exchange, cultural experience, serta political engagement. Perubahan itu tentu bukan hanya perkara status yang melekat dengan standar dunia, tetapi juga disertai dengan pembenahan mendasar agar ruang kota ini bisa menghadirkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warganya. Selamat datang di Jakarta Smart City Living Lab, Mbak Egy. Terima kasih Pak Yudis. Nah, pemirsa Kelana, sekarang saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bareng Kepala BLUD Jakarta Smart City, Bapak Yudis Siranugraha. Pak Yudis, ini kan Jakarta sudah menuju ke kota global ya, dengan segala usahanya termasuk jadi Jakarta Smart City. Sebetulnya indikator sebuah kota bisa dikatakan menjadi kota global itu apa aja sih Pak? Ya, kalau kita bicara transformasi Jakarta menjadi kota global, ini menjadi salah satu arahan dari pimpinan kami, dalam hal ini Pak PJ Gubernur, yang juga disintesa dan diriset langsung oleh Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada 6 karakteristik kota global. Yang pertama dari sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Yang kedua tentu punya kapasitas riset dan inovasi. Dan yang ketiga adalah kota yang livable, layak huni. Dan yang keempat kaitannya dengan cultural value, karena Jakarta merupakan kota yang organik, kota yang lahir dari zaman Jayakarta, Batavia sampai saat ini. Kemudian yang kelima kaitannya dengan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kota yang terkoneksi secara intra dan inter kota. Ini menjadi salah satu bagian dari kota global. Jadi ada 6 karakteristik kota global yang menjadi catatan kami, yang menjadi referensi kami, khususnya di Jakarta Smart City, bagaimana mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Di balik sebuah potensi pastinya akan ada tantangan-tantangan yang bisa menjadi PR kita bersama. Bagaimana dengan case Jakarta? Pemprov DKI Jakarta sedang mengusulkan undang-undang kekhususan Jakarta.
tentu tadi tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai kota global bisa masuk dalam rencana undang-undang Jakarta sebagai daerah khusus gitu. Artinya ada kekhususan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat buat Jakarta. Supaya apa? Supaya semesta Jakarta, tolak ukur Jakarta itu sifatnya internasional, sifatnya global gitu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan. Artinya ada kekhususan, keleluasaan yang diberikan atau kewenangan yang diberikan Jakarta untuk tumbuh menjadi kota global seperti itu. Nah, dari semua itu apa saja detail-detail yang dikerjakan oleh Jakarta Smart City? Ya, tentu menarik. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa arahan Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah itu harus punya mindset sebagai kota global, harus punya mindset bahwa program-program yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah itu harus menuju kepada Jakarta sebagai kota global. Dalam hal ini kami di Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Jadi kami coba breakdown dari 6 karakteristik yang tadi disintesis oleh Bapeda Pemprov DKI Jakarta. Misalkan dalam konteks yang pertama ya, sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Nah di situ disebutkan bahwa salah satu karakteristiknya adalah bagaimana sebuah kota global itu bisa melahirkan perusahaan-perusahaan top dunia. Dan angkanya cukup lumayan besar, yaitu bisa menghasilkan 500 perusahaan top dunia. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah melahirkan tenaga-tenaga terampil di bidang jasa. Jadi kalau dua hal ini apa yang kami lakukan untuk mendorong Jakarta bisa melahirkan perusahaan-perusahaan top dunia? Tentunya kita harus mulai dari awal. Artinya dengan apa yang kami lakukan, kami membangun ekosistem startup, perusahaan rintisan. Harapannya bahwa perusahaan-perusahaan rintisan ini ke depannya menjadi perusahaan berskala global, perusahaan-perusahaan top dunia gitu. Jadi perusahaan-perusahaan rintisan, kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dengan program 1000 startup. Bayangkan Mbak Git, kalau di Jakarta bisa melahirkan satu startup, misalkan contoh kalau kita lihat Gojek dan teman-teman lain. Gojek itu tumbuh di Jakarta. Mereka berhasil di Jakarta, mereka bisa scalable gitu. Jadi kalau kita bilang sukses mereka di Jakarta itu bisa berdampak kepada Indonesia gitu kan. Nah dalam hal ini apabila kita bisa menghasilkan startup berkelas dunia, otomatis ini akan mendorong investasi. Jadi kalau kita bisa menghasilkan startup kelasnya unicorn bahkan dekakorn, ini kita akan mendorong mengundang investor untuk spending uangnya di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian nah itu kalau satu, bayangkan kalau kita punya 1000 startup gitu ya, 1000 startup unicorn dekakorn itu ada di Jakarta. Kemudian dampak berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang dengan talent-talent yang handal gitu. Artinya para unicorn, startup unicorn dekakorn ini kan butuh tenaga kerja. Butuh tenaga kerja yang misalkan data scientist, business analyst dan sebagainya gitu. Artinya ini akan terserap bahwa tenaga-tenaga kerja terampilan Jakarta ini bisa bekerja di masing-masing startup ini. Nah, kalau udah bekerja di startup, impact-nya itu bukan hanya Jakarta tapi juga berdampak kepada global seperti itu. Itu dari sektor ekonomi yang mapan dan berskala terkoneksi secara global. Kemudian yang kedua kaitannya dengan karakteristik berikutnya yaitu kapasitas inovasi dan riset. Nah, kami di Jakarta Smart City sangat terbuka dengan berbagai kerjasama dengan berbagai kampus, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kami sudah melakukan berbagai kolaborasi riset dan inovasi, dan juga kami juga mengundang anak-anak muda untuk belajar di Jakarta bagaimana menyelesaikan masalah berbasis data. Dan hasil kajiannya, hasil inovasinya itu kami publikasikan di berbagai conference maupun jurnal dengan kualitas yang reputable. Jadi berbagai inovasi ini sudah kami publish di IEEE Conference, di internasional, dan juga di publikasi Q1 yang ini membuktikan bahwa riset-riset yang dilakukan oleh tim Jakarta Smart City ini juga berdampak kepada global gitu. Artinya skalanya sudah skala internasional gitu. Valid gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kota global, karakteristiknya adalah bagaimana kota ini livable, layak huni gitu. Salah satu karakteristik livable ini adalah bagaimana kami menyediakan informasi dan layanan yang mudah bagi masyarakat. Artinya gini, bahwa sebagai kota global, bahwa yang dilayani bukan hanya warga ber-KTP DKI saja, tapi juga warga pendatang, baik itu dari daerah-daerah lain di Indonesia dan juga dari luar negeri gitu. Artinya sebagai kota global kita harus bisa memberikan informasi layanan konkret kepada semua pihak. Jadi Jakarta ke depannya adalah kota untuk semuanya.
Inklusif gitu ya? kota yang inklusif dan sebagainya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian karakteristik yang keempat kaitannya dengan culture value gitu. Nah, ini menarik bahwa sebagai kota global tidak fokus kepada menjadi pusat ekonomi, pusat bisnis saja gitu, tempat orang bekerja, tempat startup, tapi juga kita harus memberikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya gitu, tempat orang berkreasi, piknik, tempat orang healing gitu, kalau saat ini Gen Z gitu kan suka healing. Nah, tentu ini menjadi sebuah potensi besar. Karena apa? Karena Jakarta itu adalah kota yang tumbuh dari sejak dulu gitu, bukan kota yang dibangun oleh dibangun mandiri gitu, tapi kota yang tumbuh dari awal, yang memiliki sejarah panjang, mulai dari Jayakarta, Batavia sampai Jakarta saat ini. Nah, kalau kita lihat bahwa di tiap Jakarta itu di samping kulinernya, lokasi-lokasi Jakarta juga memiliki sejarah yang menarik. Kita juga punya Pulau Seribu. Kemarin Pak PJ Gubernur mendorong bahwa ke depan Pulau Seribu itu menjadi tempat ekonomi baru, sehingga ke depannya Pulau Seribu diharapkan bisa menjadi Maldivnya Indonesia gitu. Potensial sekali nah, ya. itu salah satu tadi salah satu mendorong Jakarta sebagai kota global, kita mendorong culture value. Dan salah satu upaya kami bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami mengintegrasikan Jakcation. Artinya di situ berbagai tempat-tempat kuliner, pariwisata itu tersedia di sana, sehingga masyarakat bisa mudah mengakses. Kira-kira kalau ke Jakarta 1 hari, 2 hari, kira-kira bagusnya kemana gitu. Itinerary-nya kemana aja ya, betul. gitu ya. Kelima, tentu sebagai kota global, Jakarta dituntut untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan gitu kan. Artinya kalau nyaman, safe city. Artinya bagaimana memastikan Jakarta menjadi kota yang safe city gitu ya. Artinya setiap aduan nanti mungkin kita eksplor lebih jauh ya nanti setelah ini. Kemudian kita mempunyai CCTV, kemudian kita punya sensor-sensor udara gitu, sehingga masyarakat tahu kondisi udara di Jakarta seperti apa. Nah, kita juga terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir. Jadi karena banjir ini merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di Jakarta, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi. Ada early warning system yang mereka terima, sehingga pada saat terjadi banjir mereka harus melakukan apa dan sebagainya gitu. Itu konteksnya dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah tadi kota yang terkoneksi baik itu inter maupun intra kota gitu. Nah, kita dalam konteks transportasi ya, Jakarta sangat pesat ini dalam konteks public transportation atau transportasi publik. Kita sudah punya MRT, LRT, dan sebagainya gitu. Ini menjadi salah satu fondasi besar ya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global, karena harapannya masyarakat bisa mudah traveling ke Jakarta. Kemudian yang paling penting adalah kaitannya dengan teknologi adalah meningkatnya ICT Readiness Index. Nah, ICT Readiness Index ini artinya bahwa masyarakat di Jakarta itu harus melek IT, harus memiliki literasi digital yang cukup tinggi gitu. Keren-keren banget ya pemirsa Kelana. Tapi dari segala program yang sangat lengkap dan komprehensif dan juga menarik itu, saya jadi penasaran nih. Think tank buat inovasinya atau labnya itu ada di mana, Pak? Nah, kalau kita lihat bahwa salah satu ciri khas kota global itu memiliki innovation hub. Nah, Jakarta Smart City, Pemprov DKI Jakarta memiliki Future City Hub, hasil kerjasama antara pemerintah Berlin dan Jakarta. Ayo, nanti akan saya ajak ke sana. Boleh, let's go Pak. Ya. Untungnya dia ada, buat siapa aja, buat ngapain aja. Semakin gampang dicari, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia. Dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Laporan Neng dari Twitter dan laporan warga dari kanal pengaduan lainnya masuk ke dalam sistem CRM atau Citizen Relationship Management. Pertama, laporan dari pelapor sampai ke aplikasi dinas. Dinas langsung menugaskan suku dinas terkait untuk menyelesaikan laporan. Laporan pun langsung ditindaklanjut oleh petugas. Tindak lanjut laporan akan dipantau oleh Biro Pemerintahan. Kalau penyelesaian laporan sudah dikerjakan dengan baik, laporanmu dianggap selesai. Jadi, gimana? Siap sama-sama buat Jakarta jadi nyaman buat semua?
selamat datang di Future City Hub Mbak Egit. Wow. Nah, ini bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah Berlin. Di sini salah satu tadi bahwa bagaimana mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Jadi kalau kita lihat ciri khas kota global itu adalah memiliki Future City Hub, memiliki Innovation Hub gitu. Nah, Future City Hub ini memang kita bangun sebagai Innovation Hub, tempat mempertemukan problem owner, dalam hal ini pemerintah, dengan problem solver. Salah satunya startup untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta dan juga memahami kebutuhan warga. Wah, keren banget ternyata Pak Future City Hub ini ya. Kalau ini logo-logo apa nih Pak Yudis? Ya, ini logo para mitra dan kolaborator Future City Hub, karena ini bentuk transformasi Jakarta menjadi kota global gitu ya. Karena untuk menjadi kota global tentu kita membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, inklusif ini artinya kita mengajak peran serta para mitra kolaborator untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta dan memahami kebutuhan warga. Harapannya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat tidak hanya buat warga yang ber-KTP DKI, tapi juga warga yang tinggal menetap di DKI Jakarta. Nah, kita juga sister city tidak hanya dengan Berlin, kita juga bekerja sama dengan Bangkok. Jadi kita punya 3 negara sister city ini, bagaimana masalah-masalah yang ada di berbagai negara ini bisa divalidasi gitu. Karena apa? Karena memang inovasi-inovasi itu kan harus divalidasi supaya apa? Supaya mengecek apakah inovasi ini bermanfaat, inovasi ini benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, inovasi ini bisa memberikan social impact kepada masyarakat atau tidak gitu. Karena contoh misalkan Jakarta ke depan sebagai kota global, dan saat ini juga sudah jadi sebagai kota global, walaupun nanti tahun depan tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta ini akan tetap menarik bagi para investor, bagi para inovator. Kenapa? Karena Jakarta ini menjadi sebuah landing pad-nya mereka gitu. Jadi inovasi-inovasi yang ada ini harus diuji cobakan dulu di Jakarta gitu. Sesuai dengan tagline-nya Pak PJ Gubernur, kesuksesan yang ada di Jakarta ini akan juga berdampak pada Indonesia, seperti itu. Sukses Jakarta untuk Indonesia, Ya, begitu ya Pak ya. Wah, ini kan keren banget Future City Hub ini. Tapi saya penasaran, di sebelah sana boleh nggak kita lihat-lihat sekarang Pak? Oke, silakan. Nah, ini Mbak Egit salah satu showcase-nya di Future City Hub. Wah, seperti itu. keren. Tunggu Pak. Ini tuh kok eye-catching banget ya. Ini maskot apa nih Pak? Nah, ini tentu sebagai kota global ya. Tentu kita harus berteman dengan kota-kota global lainnya di dunia gitu ya. Salah satunya Berlin. Nah, Berlin ini sebagai tadi kita diskusikan, ini salah satu bentuk sister city antara Jakarta dan Berlin. Nah, kebetulan kita mendapat ini ya, souvenir dari pemerintah kota Berlin beruang. Ini artinya apa sih? Ini adalah bentuk keterbukaan. Jadi sebagai kota inklusif ya, sebagai kota global kita harus terbuka. Dan artinya kalau tidak salah ini adalah the art of tolerance gitu. Artinya bahwa transformasi Jakarta sebagai kota global tentunya menjadi kota yang tolerance, kota yang terbuka untuk semuanya dan sebagainya gitu. Selain faktor-faktor tersebut, kalau dari segi ekonominya nih Pak, menurut Pak Yudi sendiri, Jakarta sudah siapkah untuk maju sebagai kota global? Nah, tentunya kembali ke karakter kota global ya, salah satu pendorong utama dalam sektor ekonomi adalah harapannya Jakarta ke depan bisa melahirkan ya perusahaan-perusahaan top dunia gitu, dan juga bisa melahirkan talenta-talenta di bidang jasa yang tentu bisa bersaing di kancah global. Tentu untuk membangun tadi talenta-talenta digital dan perusahaan-perusahaan top global, tentu kita harus mulai dari sekarang gitu. Jadi harapannya dengan ekosistem ini Jakarta bisa tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Salah satunya misalkan kita bekerja sama dengan para komunitas, kemudian baik itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo dengan program 1000 Startup, kita membangun ekosistem startup. Harapannya untuk startup tentu ini akan talenta-talenta muda ini akan bisa terserap, dan dampaknya bukan hanya buat Jakarta tapi juga global seperti itu. Dan semua itu akan berawal dari sini, dari Future City Hub ya. Pak, kalau di sana kayaknya lagi ada kegiatan apa tuh? Boleh nggak kita ke sana ngecek-ngecek? Oke, ayo kita ke sana. Oke. Bangun ekosistem startup itu ada 2 approach. Yang pertama itu private driven,
didorong oleh swasta dan stakeholder. Yang kedua, government driven. Baik, ini salah satu acara Future City Hub, yaitu JSL Lab Sharing. Kebetulan kita kehadiran salah satu narasumber dari Kementerian Kominfo, Pak Sony. Beliau adalah ketua tim program 1000 Startup. Jadi hari ini kita ada sesi JSL Lab dengan menghadirkan para inovator startup, bagaimana mengembangkan ekosistem startup di Jakarta, khususnya tadi mendukung Jakarta, transformasi Jakarta sebagai kota global, seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Sony sendiri, proyek dan inisiatif yang dilakukan ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi akan Jakarta sebagai kota global begitu, proyek dan inisiatifnya. Ya, kita ada beberapa inisiatif bersama Jakarta Smart City, salah satunya program 1000 Startup. Semangatnya sih create jobs, karena Indonesia di dalam bonus demografi, kita harus prepare, bisa jadi berkah atau jadi bencana kalau nggak disiapin kan. Bayangin semangatnya, kita bareng-bareng semangatnya, satu perusahaan startup seperti Gojek create lebih dari 3 juta pekerjaan buat driver dan UMKM. Itu baru satu. Bagaimana kalau kita bisa create 1000 gitu ya? 1000 startup, itu semangatnya. Dan kita ngelihat Jakarta adalah miniatur dari Indonesia, di mana ini jadi tempat untuk startup-startup bisa memvalidasi idenya untuk akhirnya bisa scale seluruh Indonesia. Suatu kota global bersifat unggul, kompetitif, dan menonjol di bidang ekonomi berskala dunia. Beberapa contoh kota global yang berpengaruh di dunia adalah New York di Amerika Serikat, London di Inggris, dan Tokyo di Jepang. Keadaan suatu kota global mendorong perkembangan Smart City. Di Jakarta, pengembangan Smart City sudah dimulai oleh Jakarta Smart City untuk mencapai ke tingkat global, sehingga setara kedudukannya dengan kota-kota global lain di dunia. Pak Sony, lantas ke depannya apa sih yang perlu dilakukan Jakarta supaya tetap menjadi kota yang menarik sebagai landing pad global itu? Yang pertama, menurutku Jakarta harus ramah terhadap eksperimental. Jadi kalau kita ngelihat inovasi ya, inovasi itu cenderung untuk melanggar peraturan. Jadi perlu dibutuhkan kayak sandbox, di mana teman-teman startup dan perusahaan teknologi ini bisa bereksperimen apapun itu, tapi dalam kerangka dilindungi oleh regulasi sebelum mereka deploy ke ini. Yang kedua adalah how to make Jakarta livable city. Karena kita mau attract global talent kan ya. Jadi kita ngelihat infrastrukturnya mungkin sekarang udah kita sangat ngejar ya dengan Singapura ya. Tapi dengan biaya hidup yang lebih murah. Ini menarik banget tentunya ya. Jadi kayak ke Singapura dan ke regional mungkin cuma sejam 2 jam penerbangan, tapi kita bisa tinggal di Jakarta dengan konsep kota yang livable, khususnya ketika udah kayak pemerintahan berpindah mungkin dan program-program penghijauan di Jakarta semakin banyak taman, semakin akses kepada transportasi umum semakin bagus, dan juga penggunaan mobil-mobil yang ramah lingkungan. Itu kita berharap Jakarta bisa menjadi livable city dengan standar global dan juga bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Karena tadi Pak Sony sempat mention sandbox, keinget drakor ya, drama Korea ini nanti akan seperti itu ya, secanggih itu kota Jakarta ya. Harapannya seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Sony untuk cicat dan insight-nya. Sukses ya untuk program-program dan proyek ke depannya. Ya. Melansir Global City Index, Jakarta tercatat menduduki peringkat ke-74 dari 156 kota dunia. Urutan itu jauh lebih baik dibandingkan Global Power City Index yang menempatkan Jakarta urutan ke-45 dari 48 kota di dunia. Menyikapi itu, pembenahan perlu dilakukan. Dengan APBD lebih dari 70 triliun rupiah per tahunnya, Jakarta harus mandiri dan bersiap menjadi kota global di Asia bahkan dunia.